Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Pelajaran pertama yang dibahas adalah PPKN dengan materi kewajiban dan hak menjaga lingkungan. Kedua adalah bahasa Indonesia, materinya wawancara. Dan yang terakhir adalah tugas tema. Kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu PPKN. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga mendapatkan haknya secara layak. Menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan kewajiban warga negara. Apabila setiap pribadi manusia sudah sadar akan kebersihan lingkungan, maka akan membiasakan dirinya untuk menciptakan kebersihan lingkungan. Berikut adalah kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. 3. Mendaur ulang limbah atau barang-barang bekas yang tidak terpakai. 4. Menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti air, angin, dan panas matahari. 5. Memperindah lingkungan dengan menanam tanaman bunga dan tanaman hijau di sekitar kita. 6. Memakai kendaraan yang ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran udara atau polusi seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap orang. Setiap warga negara Indonesia yang baik harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut adalah hak yang kita dapat ketika menjaga lingkungan. 1. Menikmati lingkungan yang segar. Dengan lingkungan yang segar, hidup kita menjadi sehat dan nyaman. 2. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. 3. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung, olahraga, dan pertokoan. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 4. Bebas dari pencemaran lingkungan. Pelajaran kedua, bahasa Indonesia. Berikut ini adalah langkah dalam melaksanakan wawancara. 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk berwawancara. 3. Menyusun daftar pertanyaan untuk berwawancara. 4. Menghubungi narasumber. 5. Menyiapkan alat-alat dalam berwawancara seperti alat tulis atau alat perekam. 6. Melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan jelas. 7. Menuliskan hasil wawancara. 8. Menuliskan laporan hasil wawancara. Ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Datang tepat waktu sesuai perjanjian. 2. Bersikap sopan santun
wajar, dan ramah. 3. Memulai dengan pertanyaan yang ringan dan sederhana. 4. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. 5. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. 6. Mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkan sendiri. 7. Tidak menyela apabila narasumber sedang berbicara. 8. Selesai melakukan wawancara, ucapkanlah terima kasih. Tujuan dari wawancara: 1. Sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. 2. Sebagai bahan opini, misalnya pendapat atau tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. 3. Sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. 4. Sebagai bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Dari hari ini selesai Ibu sampaikan, kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama, PPKN. Anak-anak, kerjakanlah 5 soal berikut dengan tepat. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Manusia dapat menyebabkan bencana alam jika tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai bencana alam yang dapat terjadi. Nah, kalian lakukanlah wawancara dengan orang sekitar dengan menanyakan bencana alam yang dapat terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya dan kemudian buatlah laporannya. Dan ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.